Wang Lin merenung saat dia melihat hujan di depannya dan warisan yang diberikan King Sui padanya bergema di benaknya. Aku tidak peduli apakah hujan ini mati atau hidup. Aku hanya perlu ingat bahwa hujan ini berasal dari langit. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat awan di langit. Hujan yang menyelimuti bumi berasal dari awan-awan itu. Langit hanya memiliki awan. Hujan datang dari awan. Saat Wang Lin merenungkan, akal ilahinya menyebar tetapi tidak lagi menyatu dengan hujan. Sebaliknya, akal ilahinya melesat ke langit dan memasuki awan. Di sana, ia mendeteksi sejumlah besar energi asal dunia. Energi asal dunia ini tidak stabil dan terus-menerus bertabrakan dengan dirinya sendiri. Setiap kali itu bertabrakan, sejumlah besar air hujan akan jatuh ke bumi. Mata Wang Lin bersinar terang, tubuhnya berkedip dan dia terbang dari gunung. Dia menginjak hujan. Saat dia memasuki awan, ledakan guntur bergerak di dalam hujan dan gemuruh tak berujung bergema. Namun guntur ini tidak bisa menghalangi Wang Lin sama sekali. Setelah memasuki awan, akal ilahi Wang Lin menyebar lebih jauh. Pemahaman yang konstan membuatnya tersenyum. Sesaat kemudian, dia berjalan keluar dari awan dan kemudian tiba di sisi lain planet. Di sini sejumlah besar uap air naik ke udara. Uap ini tidak terlihat, dan Wang Lin hampir tidak bisa mendeteksinya dengan akal ilahi. Uap air membentuk awan tipis yang naik ke udara, tetapi awan ini sulit dilihat dengan mata telanjang. Aku mengerti. Wang Lin tertawa saat dia membuka tangannya dan menunjuk ke tanah. Energi asal keluar dari tubuhnya dan uap air di dunia menjadi lebih padat. Seolah-olah uap itu dimanipulasi, ia dengan cepat mengembun. Ruang terdistorsi di dekat tangan Wang Lin dan, sesaat kemudian, awan gelap muncul. Saat awan gelap muncul, itu dengan cepat mengembun. Pada akhirnya, sekelompok awan gelap terbentuk di tangan Wang Lin. Saat akal ilahinya menyapu awan, guntur muncul di dalam awan. Akal ilahinya mengguncang awan, menyebabkan gemuruh bergema dan hujan deras turun. Kultivator tahap Nirvana Scryer perlu memperhatikan hukum, itulah yang benar-benar membuat kultivator langkah kedua kuat. Namun hukum sangat halus dan sangat sulit untuk dipahami. Ini juga mengapa tidak banyak kultivator langkah kedua. Bahkan ada kultivator yang telah memahami beberapa hukum, dan ini memungkinkan tingkat kultivasi mereka meningkat. Namun pada akhirnya, masih tidak bisa berkembang dan mantra mereka tidak kuat. Alasan utamanya adalah cara mereka memahami hukum itu pasif dan bukan aktif. Wang Lin samar-samar menyentuh tepi hukum. Dia mengungkapkan senyum saat dia melambaikan tangannya. Awan menjadi transparan dan menghilang. Saat dia tertawa, dia kembali ke puncak gunung dengan satu langkah. Dia berdiri di sana dan menatap awan di langit. Pada saat ini hujan masih turun, tetapi berubah menjadi uap air saat tiba 3 inci dari Wang Lin. Segera lapisan awan muncul di sekitar Wang Lin. Adegan ini persis sama dengan saat Master Flamespark tiba. Namun awan di sekitar Wang Lin tipis. Awan Tuan Flamespark tampak seperti bisa menyebabkan dunia runtuh jika dia memberi perintah. Namun jika akal ilahi Tuan Flamespark turun di planet ini dan melihat ini, ia akan terkejut. Ini karena awan ini bukan disebabkan oleh mantra energi asal. Itu adalah tanda hukum. Ini disebabkan oleh kekuatan hukum. Itu bukan tindakan yang disengaja, itu melibatkan secara halus mengubah ruang di sekitar diri sendiri sehingga tetesan air hujan akan berubah menjadi awan. Awan ini sendiri adalah mantra dengan kekuatan tak terbatas. Kaisar Surgawi Baifen orang yang seperti dewa. Wang Lin menghela nafas. Dia telah mewarisi panggil hujan dari King Sui. Mantra surgawi ini berasal dari Kaisar Baifen. Hanya dengan memahami mantra ini, ia berhasil menyentuh hukum. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan mantra surgawi biasa. Ada beberapa mantra surgawi yang dapat memiliki efek ini. Hujan datang dari awan dan awan ini juga berasal dari air. Namun tanpa angin, awan tidak bisa terbentuk. Warisan ini berasal dari King Sui, dan meskipun itu membuat Wang Lin tidak memiliki pemahaman, itu memberinya pengetahuan tentang hukum. Dengan demikian, Wang Lin bahkan lebih berterima kasih kepada King Sui. Aku tidak berpikir Situ telah mengendalikan hukum saat itu. Adegan Situnan muncul dari manik muncul dalam pikiran Wang Lin. Hujan turun saat Situ berteriak, "Enyahlah untukku." Saat itu juga, hujan berubah menjadi awan dan dengan cepat menghilang. Semua awan di langit runtuh, menampakkan langit yang cerah. Pada saat itu, dia hanya merasakan dampak yang tak terkatakan datang dari tubuh Situnan, dan itu membuat langit bergetar. Seolah-olah semua makhluk hidup harus mundur dan menyerah padanya. Tapi itu hanya perasaan yang samar-samar. Setelah semua, tingkat kultivasi Wang Lin terlalu rendah saat itu, jadi dia tidak memiliki kualifikasi. Tapi memikirkannya sekarang, Situnan jelas memahami hukum. Wang Lin memikirkannya dan bisa dengan jelas melihat segala sesuatu dalam ingatannya. Ternyata semuanya seperti ini. Wang Lin merenung saat dia memikirkan ketika dia pertama kali mendapatkan manik penentang surga 1000 tahun yang lalu. Ada awan di manik. Awan ini harus menyerap uap air di dunia untuk membuat jumlah awan bertambah.
Memikirkannya sekarang, Wang Lin segera mengerti dan tersenyum pahit. Sebenarnya ada sesuatu yang selalu ada di sekitarnya, tetapi kecuali dia mencapai tingkat tertentu, dia tidak akan menyadarinya. Bahkan jika dia melihatnya, dia tidak akan tercerahkan. Pada saat ini Wang Lin mengerti sepenuhnya. Aku akhirnya mengerti bagian hukum air dari Manik setelah 1000 tahun. Bagian ini adalah tahap pertama yang ditentang oleh Manik. Bahkan sekarang aku belum sepenuhnya menguasainya dan hanya memahami itu. Wang Lin menyentuh antara alisnya dan merasa menyesal. Dia melihat hujan yang jatuh dari langit dan dengan ringan melambaikan tangannya saat dia bergumam. Menyebar. Gelombang ini menyebabkan awan terbang bersama dengan tangan ini. Semua hujan di dunia tiba-tiba bergetar dan sejumlah besar awan muncul. Seolah ada angin kencang yang mendorong semua awan kembali. Di bawah pengaruh angin ini, semua awan di langit mulai runtuh. Setelah raungan gemuruh, seolah-olah tangan raksasa telah menyapu langit dan semua awan menghilang sepenuhnya. Langit cerah muncul di atas planet ini. Matahari jatuh membawa kehangatan. Bumi mengeluarkan aroma tanah. Masih ada tetesan air besar jatuh dari tanaman setelah hujan. Pelangi muncul di cakrawala. Ini seperti adegan dari alam surgawi. Dalam atmosfer ini, bahkan binatang buas ganas yang muncul tidak mengaum. Sebaliknya, mereka menggeram rendah di langit. Beberapa burung terbang keluar dengan suara ceria di atas cakrawala. Jelas bahwa musim hujan yang panjang membuat mereka tidak bisa terbang untuk waktu yang lama. Mata Wang Lin tenang. Tangannya membentuk segel dan angin hitam muncul 10 kaki di depan Wang Lin. Angin hitam berubah menjadi 2 naga hitam yang menghembuskan udara dingin. Udara dingin menyatu dengan kabut untuk membentuk awan dan kemudian tetesan air mengembun. Energi asal dunia di dekatnya melonjak menuju awan. Dengan hanya perintah dari Wang Lin, hujan akan menyebar ke seluruh dunia dan memanggil hujan akan muncul. Dia melambaikan tangan dan awan menghilang. Naga hitam menghilang juga dan semuanya kembali normal. Saat bocah berkepala besar melihat ini, pupil matanya menyusut. Dia merenung, dan rasa hormatnya pada Wang Lin meningkat. Lei Ji terbangun dari pemahamannya dan matanya bersinar. Gelombang muncul di hatinya dan dia berpikir, ini adalah kekuatan hukum. Aku hanya melihatnya dalam mantra kultivator yang sangat kuat. Sementara dia merenung, dia menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti Wang Lin. Adapun Teasan, seolah-olah dia buta terhadap semua ini. Dia terus berkultivasi dengan mata tertutup. Wang Lin duduk di tanah. Matanya tenang. Dia telah memahami panggil hujan, jadi mantra berikutnya yang paling menarik baginya, Magic Arsenal. Pada saat ini seorang tokoh ilusi dengan cepat bergerak di antara persimpangan wilayah barat dan utara sistem bintang aliansi. Sosok ini sangat cepat sehingga sering menghilang dalam sekejap. Tidak hanya ada satu sosok, tetapi banyak tokoh bergerak melintasi bintang-bintang. Ada banyak riak yang terus menyebar di sekitar mereka, dan ini menyebabkan angka-angka ini bergerak lebih cepat. Setelah angka memasuki wilayah barat, tidak lama sampai mereka bertemu tim kultivator Alhiven. Orang yang memimpin tim adalah kultivator 6 jari. Dia telah membawa tim dan menuju ke utara. Wilayah barat berada di bawah kendali Alhiven, dan sebagai surgawi, ia secara alami harus pergi ke utara dan membuka jalan. Sepanjang jalan di sana, dia sangat berhati-hati. Akal ilahinya menyebar, jadi jika ada tanda-tanda masalah, dia akan segera tahu. Saat tokoh-tokoh itu melihat kultivator 6 jari dan 100 kultivator di belakangnya, semua tokoh berbalik dan menuju ke arah mereka. Kultivator 6 jari itu bergerak saat dia tiba-tiba merasakan bahaya. Dia merasakan semburan rasa sakit yang datang dari jari keenamnya dan menjadi ketakutan, menyebabkan dia segera berhenti. Namun pada saat ini, dia melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya datang ke arah mereka. Pandangan ini menyebabkan pupil matanya menyusut. Dia mengeluarkan pesan dan menghancurkannya. Alih-alih mundur, dia menyerbu, tetapi pada saat ini setengah dari tokoh ilusi mengelilingi kultivator 6 jari. Sisanya melesat pada kultivator di belakangnya. Gelombang teriakan menyedihkan bergema dan gelombang mantra muncul. Beberapa saat kemudian, kultivator 6 jari mundur dengan panik, tetapi tepat dia bergegas keluar, sejumlah besar bayangan hitam memasuki tubuhnya. Tubuhnya bergetar setiap kali sosok ilusi bergegas ke tubuhnya. Setelah dia keluar puluhan meter, dia berhenti. Matanya menunjukkan tatapan aneh, tetapi beberapa saat kemudian mereka kembali normal. Menatap tubuhnya, kultivator 6 jari itu mengungkapkan senyum aneh dan bergumam. Tubuh ini dapat diterima. Di belakangnya, para kultivator Alhiven berjalan satu persatu. Mereka semua memiliki senyum aneh. Rencana kuil misterius untuk memusnahkan Alhiven akan segera dimulai. Setelah perubahan besar ini terjadi, tugas kita tidak hanya Suemyu, sisa kultivator Alhiven harus diberantas. Dari 4 orang suci iblis hitam dan Heavenly Dao Origin Saint datang. Kali ini para kultivator Alhiven akan mengetahui bahwa gerbang ke sistem bintang aliansi kita tidak begitu mudah untuk dimasuki. Dengan warisan King Sui, Wang Lin mengerti bahwa di antara mantra Kaisar Surgawi Bai Fen, panggil angin, panggil hujan dan Magic Arsenal. Magic Arsenal adalah yang terkuat. Bahkan King Sui sangat menyukai Magic Arsenal. Itu adalah salah satu mantra yang membuatnya terkenal di alam surgawi. Wang Lin memiliki harapan tinggi untuk mantra ini juga. Dia mengambil napas dalam dan menutup matanya.
Setelah memahami dengan jelas warisan Magic Arsenal yang ia dapatkan dari King Sui, ia tiba-tiba membuka matanya dan inti energi asal surgawi di tubuhnya mulai berputar. Saat berputar, sejumlah besar energi asal surgawi beredar di tubuhnya. Energi asalnya mulai perlahan-lahan menyembunyikan dirinya sampai hanya energi asal surgawi yang padat yang bergerak di seluruh tubuhnya. Wang Lin saat ini mengeluarkan sejumlah besar energi asal surgawi. Dia memiliki aura surgawi, dan seolah-olah dia adalah surgawi yang asli. Bocah berkepala besar mengamati ini dan menghela nafas. Dia selalu bertanya-tanya mengapa Su Emyu ini memiliki energi asal surgawi saat dia ingat dengan jelas bahwa Su Emyu tidak pernah pergi ke kolam surgawi. Namun dia tidak berani bertanya tentang keraguan ini. Melihat Wang Lin diisi dengan energi asal surgawi, dia dengan pahit tersenyum. Dia harus menyerahkan domain kekuasaannya untuk asal surgawi ini. Tetapi Su Emyu memiliki domain dan asal surgawi. Saat energi asal surgawi Wang Lin beredar, ia mulai membentuk segel tangan yang ia peroleh dari warisan King Sui yang unik untuk Magic Arsenal. Magic Arsenal meminta untuk membuka siklus reinkarnasi dan mengekstraksi fragmen jiwa dari yang dibunuh. Maka harus membentuk ruang misterius sendiri untuk memadukan fragmen jiwa ini. Hanya dengan begitu Magic Arsenal bisa terbentuk. Kekuatan mantra ini bervariasi dari orang ke orang. Misalnya, saat Bai Fen menggunakan Magic Arsenal, itu akan menutupi langit dan sangat sedikit orang yang bisa menghalanginya. Lalu ada King Sui yang Magic Arsenal dipenuhi dengan pembantaian yang akan membuat orang menyerah sebelum bertarung. Saat tangannya membentuk segel, energi asal surgawi di tubuhnya tiba-tiba bergegas ke segel melalui lengannya. Itu seperti dunia berubah warna sementara helai energi asal surgawi berpotongan di depannya dan mulai perlahan berputar. Pada awalnya, rotasi tidak cepat, tetapi karena inti asal surgawi di dalam Wang Lin berputar lebih cepat, pusaran akhirnya tampak seperti tornado. Saat pusaran meraung, ia mulai mengembang. Dalam sekejap mata, puluhan portal muncul di hadapan Wang Lin. Rotasinya sangat cepat sehingga sepertinya tidak berputar sama sekali. Namun pada kenyataannya, rotasi pusaran telah mencapai puncaknya. Jika sebelum Wang Lin memperoleh energi asal surgawi dari lapisan ke-17 makam abadi, inti surgawinya akan habis dan runtuh sebelum pusaran itu bahkan bisa terbentuk. Bahkan setelah menyerap semua energi asal surgawi dan inti surgawinya telah menjadi ukuran pertama bayi, Wang Lin bisa merasakan energi asal surgawinya dengan cepat menipis. Dia tahu dia tidak bisa mempertahankan pusaran selama lebih dari 3 hari. Wang Lin tahu bahwa pusaran ini adalah siklus reinkarnasi yang diciptakan sendiri yang dibentuk oleh energi asal surgawi. Pada kenyataannya, itu adalah mantra yang berfokus pada ingatan. Untuk terbenam dalam ingatan sendiri dan menarik keluar fragmen jiwa dari semua orang yang dibunuh. Meskipun mereka hanya kenangan, mereka sangat nyata saat mantra ini digunakan. Fragmen jiwa yang diekstraksi bahkan mempertahankan beberapa kultivasi mereka. Sebagai hasilnya, mereka dapat digunakan di Magic Arsenal. Semakin lama dia mengeluarkan ini, semakin banyak energi asal surgawi yang akan dia hilangkan. Jika dia tidak berhasil setelah 3 hari, maka energi asal surgawi ini akan habis dan pusaran akan runtuh. Begitu pusaran dibuka, jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin terbang keluar dari antara alisnya dan pergi ke pusaran. Pusaran terus menyusut sampai tercetak di antara alis Wang Lin. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin bergerak melalui terowongan waktu. Dia secara bertahap berubah sampai dia dalam bentuk manusia. Dalam sekejap, terowongan berakhir, dan saat dia keluar, matahari membutakan matanya. Wang Lin melihat ke bawah dan melihat sekte Hengyu di planet Suzaku. Dia melihat 2 pemuda. Salah satunya tertutup keringat, menggunakan mantra atraksi. Di samping, orang yang dikendalikan oleh mantra atraksi adalah seorang pria muda memegang belati. Belati itu menunjuk ke pemuda lain. Pemuda itu mengangkat kapak dan tanpa ampun menebas kepala pemuda itu. Jeritan sengit menggema. Wang Lin jelas melihat fragmen jiwa terbang keluar dan memasuki jiwa asalnya sendiri. Orang ini tidak dibunuh olehku. Kenapa? Saat Wang Lin merenungkan, dia merasakan kekuatan yang kuat menarik jiwa asalnya. Dalam sekejap mata, penglihatannya kabur dan dia sekarang berada di jalan. Di depannya adalah seorang remaja berjubah hitam yang bertarung melawan seorang pria parubaya. Tak lama setelah itu, pria parubaya mati. Di samping pria parubaya itu adalah seorang pemuda yang suram yang berkata, dia adalah murid pria tua Jimo. Kita harus segera pergi. Fragmen jiwa dari pria parubaya yang mati terbang keluar dan memasuki jiwa asal Wang Lin. Adegan berubah sekali lagi. Kali ini adalah sebuah gua di hutan. Dia melahap fondasi Tengli, kemudian fragmen jiwa Tengli terbang keluar dan memasuki Wang Lin. Adegan demi adegan berlalu dari negara Zhao ke sekte mayat. Kemudian ke lembah Jueming, medan perang asing, Hou Fen dan kemudian Laut Setan dengan Tendo Naga dan 100 hari 10.000 setan pembunuh setan. Kemudian dia kembali ke Zhao, tempat dia membantai keluarga Teng. Pertempuran dengan Sueyu, alam surgawi hujan dan diikuti dengan membunuh leluhur negara Sueyu dan leluhur klan iblis raksasa. Setelah itu adalah pertempuran antara klan abadi dan negara Suzaku dan apa yang terjadi di makam Suzaku.
Semuanya diputar ulang seolah-olah Wang Lin menghidupkan kembali hidupnya. Sekte Tianyun, Tanah Roh Setan, Seni Pembantaian Surgawi, Sistem Bintang Alhiven, Leluhur Keluarga Huan, Alam Surgawi Guntur, Membunuh Leluhur Darah, Bagian dalam Binatang Neter, Membunuh Makhluk Surgawi, Membantai Anggota Keluarga Yao, Membantai Anggota Keluarga Yao di Domain Barat. Dan semuanya sampai kompetisi titel surgawi di mana ia memperoleh peringkat 1 dalam 1 baris ke surga. Pada akhirnya, ingatannya berhenti. Wang Lin kaget. Dia merasa seolah-olah kekuatan yang kuat telah menangkapnya dan terus menyeretnya. Lalu dia membuka matanya. Dia basah kuyup dan gunung itu masih di depannya. Saat dia terbangun, pusaran di antara kedua alisnya berhenti berputar dan berubah menjadi untaian energi asal surgawi yang kembali ke tubuhnya. Asal langit ukuran bayi pertama menyusut hampir 60%. Kehidupan pembantaiannya telah berlalu. Saat Wang Lin menjalani hidupnya lagi, dia merasa menyesal. Bahkan sekarang, dia tidak jelas apakah dia sudah bangun dari mimpinya. Sungguh mantra surgawi yang kuat. Wang Lin menghela napas panjang. Mantra surgawi Kaisar Baifen dibentuk dari perpaduan banyak mantra. Inti dari mantra ini diekstraksi untuk membentuk mantra surgawi baru. Namun untuk mempelajari mantra itu, Wang Lin harus mengalami prosesnya. Wang Lin merenung sejenak. Dia sudah membuat keputusan untuk bagian kedua dari Magic Arsenal. Setelah mengingatnya untuk memastikan tidak ada masalah, sungai neraka muncul di atas Wang Lin. Sungai neraka menyebar dan aura penuh kebencian memenuhi dunia. Namun di bawah kendali Wang Lin, kedua ujungnya terhubung untuk membentuk lingkaran. Pada saat itu, aura yang melonjak ke langit muncul. Wang Lin memandangi sungai neraka dan meludahkan benda. Itu adalah cap penyegelan surgawi. Saat itu muncul, itu melayang ke udara. Itu menyatu dengan sungai neraka. Ratusan ribu ran emas muncul dan menyatu dengan sungai neraka. Sungai neraka mulai bergolak seolah-olah mendidih, dan perubahan yang mengejutkan terjadi saat ran emas menyatu dengannya. Seluruh sungai neraka menyapu dunia sambil membawa ratusan ribu segel, dan akhirnya menyatu dengan cap penyegelan surgawi sepenuhnya. Tekanan kuat tiba-tiba mengelilingi planet yang ditinggalkan Wang Lin. Tekanan ini datang dari cap penyegelan surgawi. Penampilan cap penyegelan surgawi telah berubah. Itu bukan lagi emas tetapi gelap. Namun aura yang sangat kuat menyebar dari kegelapan ini. Itu jika ada roh-roh kesal yang tak terhitung jumlahnya meraung dan berjuang di dalam untuk melarikan diri. Yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa beberapa cincin telah muncul di cap penyegelan surgawi dan memisahkannya menjadi 18 lapisan. Setiap lapisan memancarkan aura dendam yang padat dan kilatan cahaya penyegel suram. Semakin dalam lapisan, semakin kuat aura kesal. Ini adalah domain pribadinya yang telah ia ciptakan untuk Magic Arsenal. Baifen memiliki alam misterius dan King Sui memiliki domain pembantaiannya. Wang Lin memiliki 18 layers alam reinkarnasi. Dengan cap penyegelan surgawi sebagai bumi, dengan segel emas sebagai segel, dengan sungai neraka sebagai siklus reinkarnasi, dan mengisinya dengan aura kebencian untuk menyelesaikan 18 lapisan neraka. Semakin dalam 18 lapisan, semakin kuat jiwa di dalamnya. Tidak ada fragmen jiwa dari lapisan 15 ke 18, tetapi ada satu di lapisan 14. Fragmen jiwa ini tertutup kabut darah dan dendam yang mengerikan. Dia adalah leluhur darah yang dibunuh oleh Wang Lin. Lebih dari 100 fragmen jiwa surgawi yang dibunuh oleh Wang Lin di makam abadi disegel di lapisan ke-13. Mereka membiarkan raungan menjengkelkan, ingin melarikan diri, tetapi mereka benar-benar disegel. Ada juga fragmen jiwa dari kultivator keluarga Yao yang telah dibunuh Wang Lin, bersama dengan fragmen jiwa dari semua yang korban dan kultivator di atas yang dibunuh oleh Wang Lin. Magic Arsenal adalah mantra yang sangat tirani. Itu mengekstraksi fragmen jiwa dari semua yang dibunuh dari siklus reinkarnasi dan menggunakannya. Wang Lin berdiri dan menatap ke 18 lapisan neraka di langit. Sebuah pusaran muncul di antara alisnya dan kemudian jiwa asalnya menyerbu keluar dan memuntahkan energi asal esensi. Gas hitam tak berujung keluar dari energi asal esensi. Gas hitam ini adalah semua orang yang dibunuh oleh Wang Lin. Saat mereka menyentuh 18 lapisan neraka, mereka semua disegel di dalam. Pada saat yang sama, Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Dia menggoyangkan bendera, menyebabkannya terbuka, dan fragmen jiwa keluar.